Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, kapanpun Paradis sedang menonton podcast Paradigma kali ini. Nah, kali ini di episode yang keempat, aku nggak akan bermonolog sendiri nih. Jadi aku sebagai moderator atau pembawa podcast kali ini akan mengundang salah satu guest star yang keren banget nih. Siapa sih yang nggak tahu Kak Ajeng? Yang merupakan salah satu psikolog di Paradigma. So, kita panggil dulu nih Kak Ajeng. Halo Kak Ajeng. Halo Rosita, apa kabar? Alhamdulillah baik nih. Kalau Kak Ajeng gimana nih kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Semoga kita dimanapun berada, kapanpun berada masih dalam keadaan sehat-sehat ya. Amin. Kak Ajeng, kebetulan kan selama seminggu terakhir nih ada PPKM gitu ya, ada pembatasan. Kalau dari Kak Ajeng sendiri, apakah ada perubahan yang cukup signifikan nih yang mempengaruhi aktivitas Kak Ajeng selama seminggu belakangan dan juga seminggu ke depan nih Kak? Kalau aktivitas sebenarnya nggak ada ya, karena kebetulan kalau secara personal saya juga bukan orang yang suka keluar gitu. Kalaupun bosan di rumah paling sekeluarga keluar naik mobil tanpa turun mobil tuh gitu doang gitu ke pusat kota terus balik lagi ke rumah. Kayak gitu tuh udah cukup mereduce bosannya kita, jenuhnya kita gitu kan. Tapi kalau untuk produktivitas kerja kayaknya kalau mungkin ini dialami oleh banyak psikolog ya. Biasanya psikolog itu emang biasa banget kerja dari rumah gitu. Karena biasanya kerjaan itu tidak mungkin bisa selesai di tempat kerja aja. Kadang ada project yang emang kita harus dituntut deadline sampai lembur-lembur. Nah, itu kan dari kita mengerjakan di kantor lebih baik kita bawa pulang ke rumah gitu. Nah, jadi kayak kalau selama WFH ini ya rasanya sih nggak begitu mempengaruhi produktivitas gitu. Gitu sih. So wonderful banget sih, walaupun pandemi udah setahun lebih itu ditambah PPKM sekarang, tapi aktivitasnya tetap tancap gas terus, lancar, pokoknya masih produktif aja gitu ya. Betul, ya gimana ya? Mungkin ini apalagi ini mungkin karena aku masih termasuk golongan milenial gitu ya, jadi sudah mau tidak mau terbiasa dengan teknologi kayak gitu. Tapi buat teman-teman kayak Rosita dan teman-teman yang sudah masuk generasi Z ini kan sudah sangat justru tidak nyaman ketika dia manual, justru lebih nyaman dengan teknologi gitu. Kayak lebih dipermudah aja sih Kak kalau dirasain kita, cuma kadang ada bosen mungkin ya karena udah hampir 1,5 tahun gitu. Iya makanya. Aja lah. BTW nih Kak Ajeng, malam ini kan kita mau diskusi nih pakai kacamata psikologi nih ya ceritanya. Kalau mungkin kita cukup mengikuti arus media sosial gitu, kita cukup cukup sering ngecek sosmed, kita main mungkin Instagram ya, paling familiar mungkin Instagram sama TikTok gitu. Mungkin nggak asing lagi nih sama fenomena yang salah satunya menghantui para muda-mudi zaman sekarang gitu Kak. Istilahnya sih ghosting gitu, yang lagi ibaratnya naik daun lah, naik rating gitu di kalangan muda-mudi yang sedang menjalin relasi asmara gitu. Apa ya Kak? Kalau biasanya fenomena ini kan dialami oleh sepasang calon kekasih gitu ya, yang lagi PDKT gitu. Niatnya sih buat menjalin relationship dengan orang baru gitu ya. Tapi siapa tahu gitu tiba-tiba doinya ngilang. Itu sih kalau sepemahaman aku nih Kak ya. Tapi mungkin dari Kak Ajeng sendiri gimana nih pandangannya tentang fenomena yang satu ini, fenomena ghosting, jika dipandang dengan kacamata psikologi Kak? Oke, sebenarnya definisi ghosting sendiri lah ya. Ghosting itu sebenarnya memutuskan, menghentikan komunikasi baik itu sementara ataupun permanen gitu. Dengan intensinya itu untuk menghindari biasanya, menghindari atau menyelesaikan suatu permasalahan gitu. Nah, kalau misalkan tadi Rosita bilang di awal, itu biasanya dialamin oleh teman-teman yang baru mau menjalin relationship, romantic relationship itu. Tapi sebenarnya nggak hanya untuk baru mau mulai gitu loh. Orang yang dalam situasi romantic relationship pun itu memang bisa saja memutuskan atau menghentikan komunikasinya itu baik sementara ataupun permanen gitu ya selamanya.
itu dengan ghosting atau Ghosting tadi. hilang gitu, hilang dan menghantu gitu. Kalau kenapa namanya hantu itu kan karena Hantu. tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba ngilang. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba tidak bisa dikontak seperti itu. Nah, memang ketika orang banyak terjadi, mungkin kalau di Indonesia yang terblow up ya ketika atau yang sering relate sama kita tuh ketika kita PDKT terus kok tiba-tiba dia hilang gitu. Padahal sebenarnya nggak cuman untuk yang lagi PDKT, bahkan mungkin kemarin kalau inget di awal-awal tahun ada tuh si mungkin public figure gitu ya, public figure yang cukup terkenal dan cukup punya nama lah di Indonesia yang melakukan ghosting dan jadi viral gitu. Nah, itu kan sebenarnya dalam konteks mereka sudah I see. Nah, sudah sangat erat gitu loh. Itu kan konteksnya mereka sudah sangat erat hubungannya, tapi tiba-tiba untuk memutuskan hubungan itu dengan mengambil jalan untuk ghosting gitu atau menghilang atau menghindar, memutuskan kontak gitu. Nah, juga mungkin gini, aku sempat lihat apakah sebenarnya tuh ghosting itu bisa kita lihat atau kita bilang hanya di konteks media sosial doang gitu. Sebenarnya enggak juga. Memang di awal teori yang mendasari gitu ya. Kan kalau ghosting itu sebenarnya kan bahasa lebih slangnya gitu ya. Bahasa. Tetapi kalau kita bahas tentang teorinya ya itu kan sebenarnya sama seperti teori avoidance gitu loh. Jadi kita menghindar gitu. Kita mau menyelesaikan masalah dengan menghindar gitu. Jadi orang-orang yang ghosting itu ya cenderung akan mengambil jalan untuk menyelesaikan sesuatu dengan menghindar. Gitu sih. Nah, mungkin relate juga sama strategi coping nih Kak. Ada yang problem fokus coping, ada yang lebih memilih untuk denial juga gitu. Ternyata kan tinggal balik lagi ke orangnya gitu ya, mau fight atau mau flight seperti itu. Benar. Tapi nih Kak, apakah bisa dikatakan ini merupakan salah satu jalan pintas yang baik untuk dilakukan gitu? Terlepas dari kesannya kan kalau orang ghosting rata-rata nih, kebanyakan kalau yang kita lihat di sosial media itu seperti belum punya itikat untuk kembali menghubungi dan menyelesaikannya secara baik-baik gitu Kak. Okay. Atau ada pandangan tersendiri gitu kalau ghosting mah sah-sah aja gitu. Sebenarnya namanya ghosting kalau kita lihat secara paradigma apakah dia positif atau negatif, pasti itu akan menjadi dampak yang negatif gitu ya, dan ketika kita terabas melakukan itu dan itu menjadi habit, kembali lagi kayak itu kan jadi avoidance coping itu tadi gitu. Coping suatu masalah atau menyelesaikan masalah dengan menghindar gitu. Nah, ketika kita terus kita pernah nih melakukan menghindar atau menghilang dari masalah itu gitu, kita menjauh dari masalah itu, pasti dampaknya negatif gitu. Walaupun dia merasa ada positifnya, terus nanti ketika dia merasa nggak masalah nih gitu, terus nanti ketika dia berhubungan lagi dengan orang lain, menjalin relationship lagi sama orang lain, itu dia juga biasanya akan cenderung melakukan strategi-strategi yang sama, yaitu avoidance atau si ghosting itu lagi gitu loh. Jadi sebenarnya itu nggak ada positifnya, malah mungkin positifnya ketika dia ghosting untuk sebuah relationship yang toxic. Mungkin itu bisa menjadi punya nilai positifnya gitu loh. Tetapi ketika dia dalam kondisi hubungan yang memang baik-baik saja dan memang ingin diselesaikan misalkan gitu ya, ingin diselesaikan, memang memilih strategi putus dengan ghosting itu sangat ini ya, negatif gitu maksudnya. Kenapa negatif? Karena nanti itu akan berdampak ke orang yang ditinggalkan. Itu sebenarnya kalau diputusin pasangan itu sebenarnya kan normal, kita merasa gejolak emosional itu normal. Nanti bahayanya ketika kita di ghosting dan itu emosional kita itu tidak bisa ditangani atau terus berlanjut gitu. Bahayanya adalah orang yang ditinggalkan ini merasa seperti dicampakkan dan merasa bisa sampai ke kayak
apakah gue nggak pantas, apakah aku ini nggak pantas dimilikin orang gitu, apakah aku tidak pantas dicintai, sampai ke situ gitu loh. Jadi akan menghancurkan pertama mungkin percaya diri, harga diri gitu kan. Ininya kayak dia akan yang ditinggalkan ini akan menjadi rendah diri gitu loh. Jadi merasa dirinya tidak pantas untuk, bahkan bisa sampai tidak pantas untuk hidup gitu. Frustrasi, terus depresi seperti itu kan. Nah, kalau misalkan kita bicara dampak ke orang yang melakukan ghosting tadi ya gitu, si pelakunya ini mungkin secara emosional dia tidak begitu bergejolak gitu kan, tetapi ketika itu menjadi habitnya dia juga akan sulit menjalin relationship yang perlu ada perasaan trust, perlu ada rasa percaya satu sama lain, karena dia sudah terbiasa melakukan hal itu gitu. Jadi ya kalau kita lihat positif negatifnya kayak banyakan negatifnya kecuali kalau emang dia memang ingin menghindar dari hubungan yang toksik gitu kan. Kadang hubungan toksik justru coba kamu jauhi, hindari dia dulu gitu. Iya. Itu berbeda konteks gitu. Berarti harus tetap lihat ya Kak, ada syarat dan ketentuan berlaku gitu ya. Iya dong, dan baiknya sih jangan, walaupun kita dia toksik ya sebisa mungkin kita untuk selesaikan dengan apa ya, open conversation lah ya gitu. Cara untuk komunikasi. Kalau memang tidak bisa betul, cari bantuan sih daripada kita ghosting gitu kan, gak jelas ya endingnya. Lebih baik cari bantuan untuk memperantarai akhirnya dia. Betul sekali, teman-teman bisa nih diterima. Kalau bisa dihindari banget deh, kalau nggak butuh banget jangan. Itu kayak senapan terakhir aja. Tapi jurus ninja gitu ya. Tapi sebenarnya nih bagus kalau kita mungkin ketika kita melihat dengan perspektif yang lebih luas, kita lihat ke dunia luar, mungkin ghosting ini bukan hal yang baru lagi gitu. Mungkin dari sejak kita masih remaja-remaji sebenarnya udah ada, tapi kan nggak ke-upload ke sosial media. Nah kadang udah dianggap sepele banget. Misal nih PDKT terus kayaknya gue nggak cocok deh, daripada gue nyakitin dia, kayak mending gue tinggalin aja gitu. Si pelaku mungkin kan merasanya lebih baik ditinggalin daripada nanti udah terlanjur jauh gitu ya. Tapi seperti yang tadi Mbak Ajeng bilang, kalau ternyata dari pelaku maupun si korban juga akan merasakan dampaknya sendiri. Nah, fenomena ini sebenarnya kan juga nggak bisa dianggap wajar nih Mbak. Nah, kalau yang kita tahu nih biasanya kan cuma tentang masalah percintaan. Nah, selanjutnya saya pengen nanya nih, apakah memang si fenomena ghosting ini cuma sebatas tentang romantic relationship, atau justru banyak dimensi lain yang sebenarnya bisa aja nih kita di ghosting atau kita nge-ghosting. Misal saya nih habis wawancara kerja gitu, saya habis wawancara sama HRD-nya nih, katanya minggu depan mau dihubungin, ternyata nggak ada kabar. Atau mungkin ada temen sih yang jualan online shop gitu ya, ada nih calon customer ngechat, Mbak aku mau ini dong, udah ditotalin gitu, ternyata dia hit and run gitu. Ternyata dia jadi apakah fenomena ini luas banget ya Mbak sebenarnya, nggak cuma soal percintaan? Iya betul, sebenarnya mungkin sebelum ke situ nanti mau diingatkan, aku mau menanggapi dirimu tadi yang bilang mungkin ya udah ngerasa ya udahlah ini kita nggak cocok, ini ya udah emang kita nggak bisa lanjut. Nah, aku mau bahas di situ dulu. Jadi sebenarnya kemarin tuh aku sempat baca-baca juga ya tentang bahwa ternyata orang-orang dengan mindset yang apa ya, kan ada fixed mindset dan juga ada growth mindset tuh ya, dua. Yeah. Nah yang fixed ini lebih cenderung berpotensi untuk melakukan atau berniat gitu ya, akan berniat dia melakukan ghosting gitu. Kenapa? Karena dia tuh suka mengandalkan takdir. Ya udah takdirnya kita nggak cocok gitu. Ya udah emang kita nggak ini. Jadi apa ya, melakukan pembenaran atas dirinya karena dia sudah fix di mindset dia tuh ya emang manusia tuh kalau nggak
kalau nggak cocok, Cocok. ya cocok gitu kan. Jadi kalau tidak cocok ya cocok gitu. Jadi kayak cuman ada dua, kalau nggak A ya B gitu. Sedangkan kalau orang-orang yang growth mindset gitu, atau dia punya growth belief-nya dia gitu, punya kepercayaan bahwa setiap hubungan itu apapun selama hubungan itu terjalin itu masih bisa diperbaiki, masih bisa improve gitu. Ada improvement yang bisa dilakukan dengan pertama mungkin komunikasi direct indirect misalkan gitu. Nah, itu tuh jadi orang-orang yang punya mindset udah emang kita nggak cocok, itu tuh kalau dia begitu udah tahu dah gitu, dia pasti emang bakalan ghosting gitu. Itu Pakem gitu ya. Secara secara kasarnya kita akan bilang seperti itu gitu. Beda kalau misalkan kita memang menjalin hubungan itu memang kita udahlah, kita sama-sama berdua belajar bareng, tumbuh bareng gitu kan, kita akan cenderung mengkomunikasikannya gitu. Terus next tadi kamu tentang yang kedua tadi ghosting cuma tentang romantic relationship doang? Oke. Enggak. balik lagi ke coping strategi tadi, bahwa ini kan konsep awalnya kan avoidance ya, cuman karena memang yang ke blow up dan menjadi fenomena itu lebih banyak dan viralnya itu adalah konteks hubungan relationship yang romantis gitu. Jadinya seolah-olah ghosting ini memang istilahnya untuk romantik aja gitu. Tetapi sebenarnya ghosting itu banyak gitu. Maksudnya ada employee ghosting gitu kan. Ada tuh kalau teman-teman yang mau mencari variabel penelitian, ada employee ghosting. Ada. Terus kalau ini tadi Rosita bilang tuh HRD-nya ghosting gitu. Itu bisa menjadi pihak perusahaan ya, jadi atau employer yang meng-hire gitu, employer ghosting kayak gitu. Jadi atau mungkin lebih lumrahnya dibilang ghosting in workplace gitu loh. Jadi memang ada variabel gitu. Jadi mungkin nggak begitu familiar atau menjadi fenomena gitu. Berbeda dengan relationship yang romantis kayak gitu. Di pertemanan pun seperti itu. Mungkin kita kalau berorganisasi suka nih, kita lagi bareng sama teman, tiba-tiba teman dibutuhin hilang, tapi teman dibutuhin nongol, ya itu kan sebenarnya sesepele itu sebenarnya gitu. Mungkin dalam kondisi itu dia ada yang lagi dihindarin gitu. Mungkin dengan kitanya atau dengan lingkungannya gitu. Nah, balik lagi sering tuh biasanya. Ya kan? Itu sih kadang aku juga pernah lah sekali dua kali kan. Karena memang lagi ada yang harus aku hindari, tapi kan baiknya ya. Jadi janganlah gitu, maksudnya dikurangi kalau emang kita sudah menjadi habit untuk ghosting adalah jalan ninjaku gitu tuh, dikurangin lah gitu. Karena kalau di perusahaan ya balik lagi tuh, selain romantik itu di perusahaan itu kalau zaman dulu itu sering sekali pemecatan sepihak gitu. Bisa saja dikatakan sebagai ghosting zaman dulu. Ghosting. Jadi tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, kamu dipecat gitu kan. Waduh. Itu kan zaman dulu sekali itu konteks seperti itu. Zaman sekarang mah udah nggak mungkin, karena kalau bahasanya tuh kalau kekinian itu justru yang punya kuasa adalah karyawan. Maksudnya iya betul. Iya kan gitu. Iya sama lah kayak nanti apa-apa nanti diupload ke media sosial kan berarti perusahaannya juga, Mbak. Lebih ke ini sih kayak millennials, mungkin sekarang bahasannya adalah millennials gitu ya, karena yang mayoritas di perusahaan sekarang kan millennials. Nah, millennials ini memang punya karakteristik dia mengutamakan apresiasi dan aktualisasi diri gitu. Jadi ketika kalau zaman dulu kan enggak ya gitu, kita nggak begitu gaungkan itu gitu. Kalau sekarang justru terbalik. Jadi kalau yang dulu perusahaan memecat terus ngeghosting karyawannya, nggak tahu harus gimana si karyawannya, kalau sekarang terbalik gitu. Sekarang karyawannya biasanya yang punya kuasa besar. Karyawannya itu justru yang
bisa aja karena dia sudah tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya, terus dia nggak datang-datang, nggak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, dihubungin nggak bisa kayak gitu. Atau mungkin dia sudah punya opportunity di tempat lain. Iya, betul. Jadi kan dia hilang juga gitu tanpa memberikan informasi gitu. Mungkin sekitar itu sih kalau di lain dari hubungan yang intimate atau romantis. Iya sih Kak, ternyata banyak banget nih, nggak cuman tentang cinta-cintaan aja. Jadi ghosting itu nggak seputar muda-mudi yang sedang dimabuk asmara, tapi ternyata lingkupnya luas. Dan mungkin kalau zaman kita masih remaja-remaji gitu kan belum terlalu keangkat ke sosial media ya Kak, beda banget sama sekarang tuh apa-apa dibikin reels, dibikin TikTok, dibikin postingan kayak gitu. Atau mungkin ketika, ya ini lumrahnya aku temui ya, ketika misal habis di ghosting, kita kan otomatis galau. Nanti bikin Instastory, background-nya gelap, terus tulisannya kecil. Aduh, kok aku agak tersindir ya. Karena kebetulan tapi emang banget begitu. Tapi dari teman-temanku pun kebanyakan seperti itu kan. Misal kalau lagi galau, cara mereka menumpahkan apa yang dirasakan mungkin nggak semua orang bisa mendengarkannya dengan baik, atau mungkin strategi copingnya seperti itu ya. Jadi mungkin lebih lega aja nih kalau ditulis, terus bodo amat habis itu mau ngapain, yang penting udah aku tulis udah lega kayak gitu. Betul. Nah, apalagi kalau kenapa ghosting itu juga jadi viral dalam beberapa tahun belakangan ini gitu ya. Itu karena memang konteksnya ghosting itu lebih menonjol ketika diaplikasikan dalam teknologi gitu, dengan adanya dating app, dengan adanya media sosial yang kita chat itu kok kayaknya gampang banget gitu kan. Nah, tiba-tiba itu nggak tahu kabar dia gitu kan. Kita kalau lewat Instagram, kita lewat Twitter, kita selalu tahu tanpa nanya gitu kan, tanpa perlu nanya orang, itu kita selalu tahu gitu loh. Tetapi ketika kan ibaratnya kayak seperti kita mudah banget mengetahui kabarnya orang lain gitu loh, tetapi ketika dia melakukan ghosting itu kan lebih mudah juga kita untuk tahu loh, ini anak kemana kok udah 3 hari 4 hari nggak update, kok udah sekian minggu aku hubungin tapi nggak dibales kayak gitu, kok nggak inaktif kayak gitu kan. Itu akhirnya karena memang lebih ghosting ini memang ke blow up sebegitu masifnya ya, begitu viralnya, memang karena salah satunya penggunaan teknologi atau media sosial. Iya betul. Mungkin kalau zaman dulu nggak begitu ini ya Kak. Mungkin kalau sekarang apa-apa pakai sosial media, udah kayak apa ya, ibarat hierarki kebutuhan tuh ya udah yang paling dasar, yang paling bawah itu sosial media gitu mungkin buat teman-teman zaman sekarang. Nah mungkin Kak Ajeng ada cerita mungkin ya, misal seperti yang Kak Ajeng katakan tadi, mungkin kenalannya lewat dating apps atau lewat sosial media yang lain gitu. Misal chattingan nih cuma lewat sosial media, tapi udah beberapa hari nggak dikabarin, dicari lah ini kok nggak ada update-nya, tapi kok dia update status mulu kayak gitu kan, menimbulkan konflik batin di sisi korban, kecurigaan, kekhawatiran. Gimana? Nah kalau kebanyakan nih Kak Ajeng, kalau yang cerita-cerita yang berseliweran di sosial media ini kan kesannya korbannya kebanyakan cewek. Tapi apakah ada statement atau teori ataupun penelitian yang menyatakan bahwa gender ini juga berpengaruh nih terhadap perilaku ghosting seseorang kayak gitu? Oke, kalau dari penelitian yang spesifik mengatakan gender berpengaruh atau tidak, kebetulan aku belum pernah melihat ya, mungkin kurang tahu kalau memang referensiku kurang gitu, tapi rasanya beberapa survei itu nggak ada yang stabil. Jadi kadang memang ada yang bilang, ada yang kesimpulannya adalah perempuan itu ketika ditanya apakah sering di-ghosting lebih sering gitu, atau laki-laki, tapi ketika di momen lain lagi laki-laki juga mengatakan lebih banyak laki-laki gitu. Jadi rasanya tidak dipengaruhi oleh gendernya, tapi lebih kepada mungkin ya balik lagi ya kepada coping masalahnya masing-masing orang gitu loh. Apakah dia aktif atau pasif? Ketika dia aktif maka dia akan menyelesaikan
permasalahannya dengan open Mm-mm. conversation gitu kan, dengan Iya. komunikasi. Tetapi kalau dia pasif gitu, dia memilih avoidance gitu, memilih ya udahlah ditinggalin aja masalah kayak gitu. Entah itu masalahnya diselesain atau enggak, pokoknya saya mau memutuskan dengan masalah itu gitu. Nah, itu kan akhirnya kebawa ke setiap hubungan relasi apapun, mau itu dengan romantic relationship, dengan friendship, atau dengan employment kayak gitu kan. Itu juga pada akhirnya lebih ke coping habit atau kebiasaan orang dalam melakukan coping itu sih gitu. Lebih ke situ daripada kita melihat dari gender, karena kalau melihat yang statement gitu ya kayaknya aku belum pernah sih lihatnya gitu. Karena mungkin kenapa cewek karena cewek lebih banyak mencurahkan perasaannya secara vulgar mungkin ya gitu loh. Iya, mungkin nggak cowok gitu. Jadi mungkin nggak cuman terpatok bahwa cewek korbannya lalu cowok pelakunya, itu sebenarnya enggak ya, tergantung bagaimana individu tersebut dari copingnya tadi gitu. Mungkin kenapa bisa dibilang cewek, betul juga kata Kakak Ajeng, mungkin karena mungkin kalau kita lagi galau sebagai cewek kayaknya lebih lega kalau dicurahkan gitu. Beda sama cowok, karena ada statement yang pernah aku dengar katanya cowok itu paling jarang nangis gitu. Cowok paling jarang mengungkapkan perasaannya karena mungkin mereka berpikir bahwa masih bisa dihandle sendiri, masih bisa dipikul sendiri gitu ya Kak. Jadi kelihatannya sih cewek korban terus kayak gitu. Karena kan akhirnya balik lagi dengan konteks kalau cewek itu lebih perasa, akhirnya dia berdekat dengan emosionalnya, kalau cowok lebih ke logika gitu kan. Makanya terkesan banyak yang cerita atau menjadi korban itu cewek gitu kan. Padahal sebenarnya banyak juga kok cowok-cowok yang ternyata di ghosting sama pasangan perempuannya gitu. Cuman kan mungkin cowok nggak open gitu loh, dan mungkin ada juga loh stereotype tentang gentleman. Ibaratnya kayak lo nggak gentle kalau lo bongkar nangis, lo bongkar masalah lo kayak gitu. Padahal sedangkan di cewek itu nggak ada stereotype atau prasyarat menjadi perempuan dan laki-laki gitu sih. Ya mungkin juga karena pengaruh sedikit banyak budaya dan juga statement masyarakat itu berpengaruh nih kepada cara berpikir maupun cara berperilaku kita. Nah, para Adis, hari ini nih kita udah kupas tuntas soal ghosting ini. Jadi nggak cuma soal asmara ya. Walaupun ghosting ini kesannya kok apa-apa harus dihubungin sama ghosting tuh, kenapa harus masalah percintaan gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali fenomena di sekitar kita yang tanpa kita sadar itu juga merupakan contoh dari ghosting itu sendiri gitu. Nah, mengenai fenomena ini itu ternyata bisa memunculkan akibat negatif atau dampak negatif nih. Walaupun niatnya sih mau menghindar dari hal buruk atau yang lainnya, cuman ini sangat tidak disarankan. Kalau nggak kepepet banget, jangan sampai dilakuin yang namanya ghosting nih. Karena bisa berdampak bagi pelaku ghosting maupun korban ghostingnya. Nah, mengenai pelakunya sebenarnya nggak cuma cowok aja sih, karena setiap orang itu punya kecenderungan coping masing-masing dalam menghadapi masalahnya. So, jangan selalu mengecap bahwa ini lo cowok, mungkin lo yang lebih sering ghosting gitu. Padahal setiap manusia itu juga punya kesempatan untuk ghosting sendiri. Mungkin dari Kak Ajeng nih, sebelum kita mengakhiri podcast ini, ada sedikit pesan untuk teman-teman para Adis di luar sana. Oke, mungkin tadi yang disampaikan Rosita sudah sangat merangkum apa yang tadi kita bicarakan ya gitu. Apa yang bisa aku sampaikan, pesan apa untuk teman-teman? Daripada kita pusing untuk mikirin apakah kita akan di-ghosting ataukah kita akan meng-ghosting, lebih baik kita tingkatkan skill kita dalam komunikasi nih, dalam resiliensi kita atau daya tahan kita terhadap masalah, itu wajib banget. Terus jangan lupa kalau kita memang butuh bantuan, carilah bantuan. Terserah deh mau bantuannya itu siapa. Support system kita itu yang paling utama. Kalau memang tidak bisa,
carilah orang yang bisa kita percaya. Kalau memang tidak bisa juga, sudah jalan akhir ini cari ahli. Karena ahli itu sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi orang yang dimintai tolong gitu. Jadi pertama, daripada kita ribet mikirin ghosting gak ghosting, komunikasi kita harus kita tingkatin. Asertif lah. Kalau memang iya bilang iya, enggak bilang enggak gitu. Terus yang kedua tadi resiliensi atau daya tahan. Yang ketiga, cari bantuan. Udah itu aja deh teman-teman. Semangat teman-teman. Terima kasih Kak Ajeng. Sebelum aku menutup podcast ini, mungkin ada untuk lebih meyakinkan teman-teman sih. Ketika teman-teman sedang berhadapan atau menghadapi sebuah masalah yang kiranya sangat besar dan merasa bahwa itu nggak bisa kita handle sendiri, nggak ada salahnya untuk cerita, minimal ke orang terdekat kita gitu. Tapi ketika orang terdekat juga belum bisa mendengarkan dengan baik, it's okay gitu untuk mencari bantuan dari profesional seperti psikolog, konselor, atau yang lainnya. Karena masalah itu tidak akan hilang ketika kita cuma memendamnya sendiri. Jadinya malah di akhir nanti akan jadi bom waktu yang meledaknya itu dampaknya akan lebih besar. Seperti itu. Terima kasih untuk Mbak Ajeng yang sudah mau mengikuti sesi sharing-sharing kali ini sama aku, sama teman-teman Paradis. Thank you juga Paradis sudah mendengarkan sampai akhir. Seru banget nih, semoga setelah teman-teman Paradis selesai mendengarkan maupun menonton podcast ini, akan ada banyak perubahan positif yang terjadi dalam diri teman-teman, dan semoga kita jadi terhindar nih dari perilaku ghosting, baik itu jadi pelaku maupun jadi korban. Terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan podcast ini. Aku sebagai moderator kali ini mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Terima kasih banyak untuk Mbak Ajeng. See you di next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sehat-sehat semuanya.